Sungai Citarum dikenal sebagai sungai terpanjang di Jawa Barat. Panjangnya 269 km. Membentang dari Situ Cisanti, Kabupaten Bandung, melewati sejumlah kabupaten kota di Jawa Barat, dan berakhir di Muara Gembong, Kabupaten Bekasi sampai akhirnya mengalir ke Laut Jawa. Sungai Citarum sempat dijuluki sebagai sungai terkotor di dunia. Itu karena sebagian besar sampah dari Bandung Raya yang meliputi Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat dibuang ke sungai ini. Ada dua permasalahan besar yang dihadapi Citarum. Pertama, masalah kondisi sosial ekonomi masyarakat yang bermukim di sepanjang aliran Sungai Citarum. Dan kedua, masalah kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pencemaran limbah industri, sampah domestik, gulma eceng gondok, dan sedimentasi sungai. Indra Darmawan adalah salah seorang warga masyarakat yang mencoba mengambil peran dalam penyelamatan sungai dan pemberdayaan masyarakat yang berdiam di pinggiran Citarum. Lulusan Matematika Unpad tahun 1999 ini mulai bergerak membersihkan Citarum sejak tahun 2001 dengan terjun langsung sebagai pemulung di aliran Sungai Citarum. Sampah-sampah plastik ia kumpulkan untuk kemudian didaur ulang. Selain sampah plastik, Indra juga mencoba memanfaatkan eceng gondok yang tumbuh liar di permukaan sungai menjadi berbagai kerajinan tangan. Secara otodidak, ia pelajari cara menganyam eceng gondok dan membentuknya menjadi kerajinan yang bernilai ekonomis. Kemampuan menganyam itu kemudian ia tularkan kepada para tetangganya sebagai salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat. Adapun untuk mengatasi permasalahan sedimentasi, Indra juga mulai menanam pohon-pohon keras di sepanjang bantaran sungai melalui program hutan komunitas Citarum. Tahun 2009, bersama teman-temannya, sosok yang aktivitasnya mulai banyak diliput oleh berbagai media massa ini menggagas sebuah lembaga usaha bersama berjenis koperasi yang bernama Koperasi Bangkit Bersama. Karena usahanya berkembang, Indra kemudian melebarkan sayapnya dengan mendirikan sebuah yayasan yang diberi nama Yayasan Bening Saguling. Yayasan ini bergerak bukan hanya di bidang ekonomi, melainkan juga mulai bergerak ke bidang sosial dan pendidikan anak-anak pemulung. Baik teman-teman, untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang sosok inspiratif ini dan juga aktivitasnya dalam penyelamatan lingkungan di Sungai Citarum, mari kita simak obrolan Rifki Alhanif dengan Indra Darmawan, pendiri Yayasan Bening Saguling. Halo teman-teman semua, kita ketemu lagi di Insight seri kedua. Hari ini saya ada di Bening Saguling. Dan sekarang saya bertemu dengan seorang founder dari Bening Saguling Foundation dengan Bapak Indra, Pak ya. Indra. Selamat pagi, Pak Indra. Iya. Jadi Pak, sambil jalan Pak ya. Boleh. Saya dan teman-teman di rumah pengen tahu Pak, sebenarnya tuh Bening Saguling Foundation itu apa? Jadi Bening Saguling Foundation itu sebuah yayasan yang core kita yang kita fokus kepada 4 isu. Pertama pemberdayaan, kedua pelestarian, ketiga pendidikan, keempat sosial. Jadi kita fokus di 4 isu itu. Iya. Nah, kita dibentuk Yayasan Bening Saguling dan itu terbentuk tahun 2014. Dan Pak, ini ada apa aja nih Pak di sini Pak? Jadi di sini kita punya beberapa saung yang temanya saung eceng. Jadi saung-saung ini materialnya dari eceng dan dari bambu gitu. Ya kenapa eceng? Karena di belakang kita itu di sana ada waduk saguling, di situ banyak eceng gondok. Eceng gondok itu kita manfaatkan dengan memberdayakan masyarakat
masyarakat mengambil eceng gondok dimanfaatkan dengan aneka macam, bisa dibikin kerajinan, bisa bikin tas, bisa bikin masukin juga bikin saung-saung, sehingga tema kita nih lingkungan, pemberdayaan, nah sosial dan pendidikan. Nggak kelihatan hijau gitu. Oh iya. Kemudian di sini biasanya buat apa, Pak? Di sini kita ada, kalau ada bebanyak kegiatan ya, pemberdayaan masyarakatnya, ada bikin kerajinan eceng gondok. Terus kalau pendidikannya di sini ada taman bacaan dan juga ada sekolah alam, donasi inspiratif. Jadi kalau kita kan pemberdayaan nih, memberdayakan masyarakat sini. Jadi mereka dikasih perahu oleh kita untuk mengambil sampah dari Waduk Saguling, untuk mengambil eceng gondok. Mereka berkegiatan di sini, mengolahan sampah dan eceng gondoknya, dan anak-anaknya kita sekolahkan di sini gratis gitu. Dan selain itu juga anak-anaknya juga disediakan di sini tempat bacaan, teman-teman bacaan. Jadi mereka suka berkegiatan di sini, belajar nari, membaca gitu, bikin recycle dari sampah, recycle dari kertas dan sebagainya gitu. Sehingga nilai pemberdayaannya ada, nilai pelestariannya ada, pendidikannya yang ada juga. Sehingga ke depan nanti ada perubahan generasi. Jadi kalau hari ini orang tuanya jadi pemulung, orang tuanya jadi pengrajin, nanti ke depan anak-anaknya yang nanti akan jadi sarjana lah. Gitu. Jangan sampai orang tuanya pemulung, orang tuanya pengrajin, anaknya jadi pemulung juga. Harusnya ada perubahan generasi. Nah, di Bening Saguling itu kita coba mengkombinasikan antara memberdayakan orang tuanya dan mendidik anak-anaknya, sehingga ada perubahan generasi ke depannya. Apa ini, Pak? Ya, ini di sini ada pohon-pohon ya, sayuran-sayuran. Jadi sayuran ini adalah ditanam oleh anak-anak yang sekolah di sini. Jadi mereka harus tahu proses mulai bagaimana menanam misalnya sayuran kangkung, dari mulai biji sampai nanti pas tumbuh sampai panen. Nah, setelah panen oleh anak-anak itu mereka potong, mereka jual ke orang tuanya. Jadi anak-anak belajar produktif, bukan konsumtif. Dia tahu prosesnya bagaimana dia menanam, sampai tahu proses bagaimana dia memasarkan. Nih di sekolah alam yang kita di Bening Saguling itu. Gitu. Jadi belajar anak-anak sejak dini adalah produktif. Selain itu juga anak-anak kalau hari Kamis dia harus bawa sampah dari rumahnya sama orang tuanya. Di sini disortir, menyortir sampah. Gitu. Jadi terbiasa sejak kecil bahwa sampah itu harus terpilah di rumahnya, dan terbiasa sejak kecil bahwa sampah itu bukan beban tapi aset yang punya nilai ekonomi. Ini kita ada di namanya hutan komunitas. Jadi sebuah hutan yang kita tanamin sendiri, jadi milik Bening Saguling Foundation, tapi lahannya ini milik Indonesia Power. Nah, kita diistilahkan hutan komunitas. Jadi ini kita nanti akan hijaukan. Tujuannya apa? Ada dua tujuannya. Pertama adalah melestarikan Waduk Saguling, sehingga dengan adanya hutan komunitas ini akan mengurangi sedimen yang masuk ke Waduk Saguling. Yang kedua ada nilai pemberdayaannya. Jadi karena yang kita di sini kita melibatkan masyarakat menanamnya gitu, masyarakat merawatnya, sehingga ke depan hutan ini selain untuk mengurangi sedimen masuk ke Waduk Saguling, juga akan menghasilkan oksigen, juga tempat bermain masyarakat, area bermain masyarakat, sehingga masyarakat akan diajak oleh kita untuk menghadap Citarum, bukan membelakangi Citarum.